teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Sebelumnya welcome to my YouTube channel ya. Karena banyak banget nih di antara kalian yang minta aku ngupload video di channel YouTube aku ini. Setelah aku pikir-pikir kayaknya menarik juga kalau aku mencoba untuk membahas tentang cerita-cerita horor atau sebuah kejadian-kejadian yang ada di seluruh dunia ini. Dan akan ada banyak konten di channel YouTube aku ini, dan salah satunya yang kalian tonton ini yaitu storytelling. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan sekaligus pelecehan seksual yang menghebohkan negara Hong Kong pada tahun 1982. Yang membuat hebohnya ini karena pembunuhnya ini melakukan mutilasi terhadap korbannya, melakukan tindakan nekrofilia, yaitu nekrofilia itu semacam penyimpangan seks yang dilakukan terhadap jasad. Dan yang paling parahnya, dia itu memotong alat vital korbannya dan memasukkannya ke dalam kulkas hanya untuk koleksi pribadinya. Nah, pembunuhnya ini namanya Lam Kor Wan. Dari kasus yang kita bahas ini, Lam Kor Wan dijuluki sebagai The Jar Murder. Ada juga julukan lainnya sebagai The Rainy Night Butcher. Karena semua korbannya ini dibunuh pada saat malam hari dan dalam kondisi hujan badai. Oke guys, sebelum kita masuk ke dalam kronologi pembunuhannya, aku kasih tahu dulu nih kenapa Lam Kor Wan bisa setega itu terhadap korban-korbannya. Lam Kor Wan ini lahir di tanggal 22 Mei 1955. Jadi dia ini dari kecil tinggal di sebuah kota di Malaysia nih. Jadi si Lam Kor Wan ini memang waktu kecil kurang kasih sayang dari orang tuanya. Lam Kor Wan ini sering dianiaya oleh ayahnya. Dan bukan Lam doang yang dapat kelakuan buruk dari ayahnya, tapi ibunya, adiknya juga mendapat kelakuan buruk dari ayahnya. Karena memang dari kecil si Lam Kor Wan ini mendapat perlakuan yang tidak baik dari ayahnya, mungkin ini menjadi penyebab si Lam Kor Wan ini tega membunuh korban-korbannya nih. Jadi buat kalian yang udah jadi orang tua, tolong dijaga anak-anaknya, dikasih kasih sayang dari kecil, agar psikis anak terbentuk dan menjadi lebih baik ke depannya. Jadi dari kecil si Lam ini memang bermasalah ekonominya. Dan ini menjadikan ayahnya melampiaskan terhadap istri dan anaknya. Karena perlakuan ayahnya, si Lam ini tumbuh menjadi anak yang penyendiri dan pemurung. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, ketika Lam remaja, keluarganya ini bermigrasi ke negara Hong Kong yang bertujuan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonominya. Mereka tinggal di sebuah apartemen di sana. Nah, selama di Hong Kong, ayahnya itu udah mencoba menjadi lebih baik. Udah nggak menganiaya istrinya, udah nggak menganiaya anaknya lagi. Tapi karena memang namanya nasi sudah menjadi bubur, karena dari kecil sampai remaja, si Lam ini disiksa oleh ayahnya. Mungkin rasa trauma yang dirasain si Lam ini udah mendalam dan gak bisa hilang nih. Dari kecil sampai remaja, si Lam ini dipukul terus sama ayahnya. Mungkin karena itu juga si Lam ini menjadi susah bergaul di Hong Kong. Jadi di Hong Kong ini si Lam ini memang kayaknya benar-benar gak punya temen nih. Karena memang si Lam ini seorang penyendiri dan pemurung. Nah, karena latar belakang si Lam ini pendiam dan pemurung, menyebabkan si Lam ini di sana di Hong Kong itu gak punya teman perempuan. Temen nongkrong, temen aja dia nggak ada, temen nongkrong gitu nggak ada dia di sana. Nah, seiring berjalannya waktu dan seiring pertumbuhan si Lam ini yang makin lama makin dewasa, akhirnya si Lam ini sering memesan atau membeli majalah-majalah porno yang langsung diimpor dari Inggris. Karena mungkin dia malu kali ya membeli majalah itu di Hong Kong. Nah, dari kebiasaannya ini, si Lam ini menjadi candu lah dengan hal-hal yang berbau pornografi, sehingga dia itu mempunyai fantasi lebih terhadap kelamin wanita. Suatu hari ketika dia mempunyai kamera film analog, si Lam ini jadi gemar sekali memotret. Tapi karena kebiasaan dia melihat majalah porno, membuat fantasinya itu direalisasikan di kehidupan nyatanya. Suatu ketika dia nekat mengendap-endap ke toilet perempuan
untuk memfoto perempuan-perempuan yang membuang air kecil di sana. Lalu dia foto dari celah bawah pintu toilet. Dan kebiasaannya ini terus berulang. Pada akhirnya silam ini dipergoki oleh satu korban itu. Lalu dikejarlah dia. Tapi karena mungkin silamnya ini cerdik, jadi dia bisa lolos dari korbannya itu. Nah, dari kejadian itu silam ini akhirnya stop untuk memfoto di toilet perempuan. Singkat cerita, pada tahun 1982, di umur Lam yang beranjak 27 tahun, dia memutuskan untuk mencari sebuah pekerjaan. Karena mungkin memang karakternya ini pendiam ya, dia mengambil pekerjaan sebagai supir taksi malam. Oh, mungkin karena cocok sama karakternya yang pemurung dan pendiam itu kali ya. Jadi kan kalau misalnya supir taksi malam itu kan biasanya tuh pelanggannya itu pada kalau malam-malam pasti capek gitu kan, jadi kurang interaksi lah. Maka diambillah pekerjaan itu sama silam ini. Karena memang gaji taksi supir malam ini tidak seberapa, jadi silam ini belum bisa tinggal sendiri nih. Dia tetap tinggal di apartemen keluarganya bersama keluarganya. Nah, jadi itulah sedikit latar belakang dari Silam Korwan. Oke, kita masuk ke dalam kronologinya. Check this out. Kronologi pertama yang dilakukan oleh Lam Korwan terjadi pada tanggal 3 Februari 1982. Dan terjadi pada pukul sekitar 4 subuh dalam keadaan hujan. Jadi awalnya nih, Lam Korwan ini mendapat penumpang perempuan yang bernama Chan Fung Lan di depan restoran yang bernama Sin Sa Sui. Diketahui si Chan ini dari sana itu habis mabuk-mabukan bareng teman-temannya nih. Singkat cerita, si Chan ini masuklah ke mobilnya si Lam. Kejadian ini berawal saat si Chan ini lagi rewel nih. Jadi di perjalanan si Chan ini tiba-tiba meminta untuk menepi karena ia ingin muntah. Akhirnya berhentilah si Lam ini ngikutin maunya si Chan. Setelah si Chan ini muntah, akhirnya si Chan ini balik lagi lah ke mobilnya si Lam. Dilanjutin lagi lah tuh perjalanannya sama si Lam ke tempat tujuan akhirnya si Chan. Tapi mungkin karena memang si Channya ini kemabukan kali ya, udah nyampe ke tempat tujuan nih, si Chan itu malah minta balik lagi ke restoran itu tanpa alasan apapun. Nah, tapi diturutin sama si Lam ini. Setelah sampailah si Lam ini ke restoran di tempat si Lam ini jemput si Chan, dia minta si Lam ini nganterin dia lagi balik ke tempat tujuan dia yang tadi. Nah, dari kejadian ini si Lam ini jadi emosi nih. Tanpa perencanaan apapun, si Lam ini karena tahu si Chan ini lagi mabuk, jadi terlintaslah dalam pikiran si Lam ini untuk menghabisi si Chan. Tiba-tiba saat mobilnya si Lam ini lewat di tempat yang sepi, si Lam ini langsung menapikan mobilnya dan meloncat ke bangku belakang. Lalu pada akhirnya tuh si Lam itu mencekik si Chan dengan kabel listrik yang dibawa si Lam sampai si Chan ini mati. Nah, karena pembunuhan ini gak direncanai sama sekali sama si Lam ini bingung mau bawa mayat si Chan ini kemana. Jadi si Lam ini berencana untuk membawa tubuhnya si Chan ini ke apartemen keluarganya. Sampainya di lobi ini, dilihat-lihatlah kondisinya itu di luar gimana, biar bisa dia bawa mayat si Chan ini ke apartemen keluarganya. Nah, setelah dia melihat-lihat kondisi di luar, nah dirasanya nih udah aman lah kondisi di luar itu. Akhirnya barulah dibawanya mayat si Chan ini ke dalam kamar apartemennya. Lalu disembunyikannya lah mayat si Chan ini di bawah sofa agar tidak diketahui oleh keluarganya. Karena si Lam ini berpikir bahwa keluarganya ini beraktivitas pada pagi hari, maka disimpan dulu lah mayatnya di sana sampai keluarganya ini pergi. Singkat cerita, ketika pagi tiba, ketika keluarga si Lam ini sudah beraktivitas lah pada pagi hari itu, barulah si Lam ini membawa tubuhnya si Chan ini ke dalam kamarnya. Lalu si Lam ini menemukan uang di dalam sakunya si Chan ini yang digunakannya untuk membeli gergaji listrik. Dan gergaji listrik itu digunakan untuk memotong-motong tubuhnya si Chan ini. Udah dibunuh si Channya, terus uangnya diambil. Uangnya digunakan untuk beli gergaji listrik. Nah, gergaji listriknya itu digunakan untuk motong tubuhnya si Chan ini. Oke, kita lanjut ya. Sebelum memotong tubuhnya si Chan, Lam membeli plastik besar yang digunakan untuk melindungi barang-barangnya dari bercak darahnya si Chan ini. Setelah itu barulah si Chan ini dipotong-potong menjadi 7 bagian.
Setelah dipotong-potong, barulah imajinasi gila Silam ini muncul. Silam ini membentuk tubuhnya si Chan ini seolah-olah si Chan ini lagi duduk. Lalu diambillah kamera analognya dan difotolah sama si Lam ini untuk koleksi pribadinya. Setelah memfoto bagian-bagian tubuhnya si Chan, imajinasi si Lam ini gak berhenti nih. Dia memotong organ vitalnya si Chan, lalu memasukkan potongan organ vitalnya si Chan ini ke dalam sebuah toples. Lalu bagian alat vitalnya si Chan ini dijadikannya sebagai media untuk menyalurkan hasratnya si Lam ini. Setelah semuanya selesai, disimpanlah toples dan fotonya si Chan ini dalam sebuah box yang dijadikan oleh si Lam ini sebagai koleksi pribadinya. Nah, setelah malam tiba nih, Lam pun seperti biasa melakukan aktivitasnya seperti menarik taksi, cari penumpang lah ya. Di perjalanan mencari penumpang, si Lam ini melipirlah ke sebuah sungai bernama Singmung untuk membuang potongan-potongan tubuhnya si Chan. Setelah kejadian itu, jadi beberapa hari kejadian itu, warna sungainya itu berubah menjadi keruh, lalu menimbulkan kecurigaan kepada warga sekitar. Setelah diselidiki, polisi mencari-cari tahulah itu warna airnya tuh keruh kenapa gitu loh. Ternyata bersumber dari darah. Setelah 9 hari kemudian potongan si Chan ini barulah ketemu. Penemuan potongan tubuh ini akhirnya tersebar luas di berita. Lalu sampailah ke telinganya si Lam nih. Nah, si Lam ini mendengar berita itu bukannya malah panik, tapi justru malah menyimpan rasa kepuasan dalam diri dia nih, yang akhirnya membuat dia itu menyusun strategi untuk bisa membunuh lagi. Nah, tadi kan aku bilang kalau misalnya potongan vitalnya si Chan ini dimasukin ke dalam toples. Mungkin karena beberapa hari dia memasukkan ke dalam toples nih potongan-potongan si Chan tadi, akhirnya bau-baunya itu udah mulai tercium lah. Setelah itu si Lam ini berpikirlah dan menyusun strategi agar potongan tubuh korban selanjutnya tidak tercium oleh dia. Lalu si Lam ini pergilah ke sebuah toko kimia dan membeli beberapa bahan kimia seperti formalin dan beberapa peralatan bedah. 3 bulan setelah pembunuhan si Chan, digunakan untuk si Lam ini untuk mencari penumpang seperti biasa nih, dan dia mencoba untuk menyusun strategi untuk korban berikutnya, yang dimana pada tanggal 29 Mei 1982 ia melancarkan sebuah strateginya pada seorang wanita yang bernama Chan Wan Kit yang bekerja sebagai bartender di sebuah bar di Hong Kong. Nah, jam 4 pagi ini mulai menjelang nih, yang dimana kondisinya pada malam itu turun hujan deras. Chan Wan Kit yang pulang dari kerjaannya memutuskan untuk pulang menggunakan jasa taksi malam. Nah, yang kebetulan dia itu mendapatkan driver yang bernama Lam Korwan ini. Di dalam perjalanan, tiba-tiba si Lam ini memberhentikan taksinya dan memborgol tangannya Chan Wan Kit, lalu mengancamnya untuk tidak berteriak. Si Lam ini awalnya berencana untuk membunuh Chan Wan Kit ini di apartemen si Chan Wan Kit ini nih. Makanya dia ini borgol dan mengancam si Chan Wan Kit ini agar tidak bersuara. Tapi sesampainya di apartemen Chan Wan Kit, si Chan Wan Kit ini memberontak dari taksinya Lam Korwan. Tapi dengan kesigapan si Lam ini, Lam pun dengan cepat loncat ke kursi belakang dan kembali mencaki korbannya menggunakan kabel listrik yang dia bawa sampai tewas. Jasadnya si Chan Wan Kit ini kembalilah dibawa ke apartemennya si Lam Korwan, lalu dia melakukan hal yang sama dan menyembunyikan mayatnya itu di bawah sofa. Sampailah pagi hari ketika nih keluarga-keluarganya itu udah pada melakukan aktivitas pagi hari, barulah dia beraksi kembali. Nah, pagi hari ketika keluarganya ini udah pergilah dari apartemen, kembalilah si Lam ini melapisi kamarnya itu menggunakan plastik agar agar tidak darahnya itu berceceran kemana-mana. Lalu ketika semua barang-barangnya dilapisi dengan plastik, Lam pun mengeksekusi mayat dari Chan Wan Kit dengan peralatan bedah.
Nah, bedanya dengan korban sebelumnya nih, sekarang ini dia lebih gila lagi imajinasinya. Kalau di korban pertamanya ini, imajinasinya itu nggak sengaja muncul untuk memfoto bagian tubuh korbannya. Nah, di korban kedua ini, si Lam ini berencana untuk memfoto dan merekam kejadian tersebut dan memberi nama rekaman aksinya itu yang bernama A Serious Secret. Nah, setelah memotong bagian tubuhnya Chan Wan Kit nih, kembali dia menyimpan alat vitalnya si Chan Wan Kit ini ke sebuah toples yang telah diisi formalin. Oke, udah selesai semuanya. Akhirnya, rekaman, foto, dan potongannya itu kembali dimasukkan ke dalam box. Lalu potongan tubuhnya si Chan Wan Kit yang lainnya kembali dimasukkan ke dalam mobilnya untuk dibuangnya ke sebuah jalan yang sepi yang bernama Taihang. Karena dua kejadian pembunuhan tersebut, Lam ini mempunyai kepuasan di dalam dirinya. Oke, kita lanjut ke korban ketiga. Dua minggu berselang, akhirnya si Lam ini menemukan target selanjutnya, di mana korbannya ini bernama Leu Sawan. Ia adalah seorang wanita yang bekerja di sebuah toko bar sebagai kasir. Pada pukul 4 pagi dan keadaan hujan deras, Leu Sawan ini memutuskan untuk pulang menggunakan taksi malam. Yang biasanya dia naik kereta, namun pada hari itu karena hujan deras, akhirnya dia memutuskan naik taksi lah. Leu Sawan ini memutuskan untuk menggunakan taksi malam, yang dimana drivernya ini Lam Korwan. Sama seperti dua korban sebelumnya, Lam Korwan membunuh dan mencekiknya menggunakan kabel listrik. Lalu dibawalah ke apartemennya Lam Korwan, disembunyikan lagi di bawah sofa, menunggu pagi sampai keluarganya melakukan aktivitas kembali. Sama seperti korban sebelumnya, Lam kembali memotong korbannya ini menjadi 7 bagian, lalu dia memfotonya. Dan seperti biasa, hal konyolnya, dia kembali memotong alat vitalnya untuk dimasukkan ke dalam toples yang berisi formalin dan dijadikan sebagai koleksi pribadinya. Dan yang membedakan yang ini adalah dia menamai rekaman pembunuhan Leu Sawan ini dengan nama The Rainy Night Mission. Dan yang membedakannya lagi ini adalah ia mencoba menjadi antropopagi, yang dimana antropopagi adalah dorongan seseorang untuk mencoba rasa daging manusia. Tapi ternyata Lam Korwan ini ternyata nggak suka nih. Dia ini sempat memakan ususnya Leu Sawan, tapi pada akhirnya memang dia nggak tertarik sama itu. Oke, setelah semua aksinya itu selesai, kembali dia menyembunyikan rekaman, foto-foto, dan potongan alat vital Leu Sawan ke dalam box. Dan potongan tubuh lainnya Leu Sawan ini kembali dibawa ke mobil untuk dibuang di tempat yang sama dengan korban keduanya, di Jalan Taihang. Tapi karena kejadian-kejadian tersebut, Lam ini sedikit kecewa nih. Kecewanya ini bukan karena penyesalan karena membunuh ya, tapi di mana korban-korban yang dia bunuh adalah yang dianggap sebagai orang kotor bagi si Lam Korwan ini. Jadi si Lam ini ngerasa bahwa dia itu telah membuang waktu membunuh orang yang kotor, sehingga ia mempunyai pikiran untuk mencari korban yang lebih suci, yaitu korban remaja dan masih perawan. Setahun berselang, tepatnya pada tanggal 2 Juli 1983, dalam penantian panjangnya, akhirnya dia menemukan target yang pas nih, yaitu wanita remaja polos yang masih perawan dan dianggapnya masih suci. Korban ini bernama Leu Wai Sum, yang dimana korbannya ini selesai merayakan kelulusannya di sebuah hotel di Hong Kong. Nah, awalnya ini bermula ketika Leu Wai Sum tidak mau merepotkan teman-temannya nih. Jadi dia ini memilih untuk pulang menggunakan jasa taksi daripada harus menebeng kepada teman-temannya. Tapi sialnya, taksi yang ia tumpangi ini yaitu dikendarai oleh si Lam. Nah, jadi kan si Lam ini adalah seseorang yang pendiam, tapi enggak pada korbannya yang sekarang ini nih. Untuk pertama kalinya, ia berbicara panjang kepada seseorang. Ia membuka obrolan kepada Leu Wai Sum
yang dimana sebelumnya ia menyuruh si Lee Wai-sung ini untuk duduk di kursi depan dan memborgol tangannya. Dia pertama kali ngobrol sama orang, dan pertama kalinya ia ngobrol heart to heart kepada seseorang, yang dimana pembahasan dia saat itu yaitu tentang agama, sekolah, kesehariannya, dan keluarganya. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya tepat jam 4 pagi, Lam mencekik Lee Wai-sung sampai tewas. Nah, seperti biasanya nih, dia membawa jasadnya ke apartemen, terus disembunyikan lagi di bawah sofa, sampai menunggu semua keluarganya beraktivitas. Setelah semua orang rumahnya beraktivitas, lalu si Lam ini menyiapkan plastik besar dan peralatan untuk memotong si Lee Wai-sung. Nah, seperti biasa tuh, barang-barangnya itu ditutupi pakai plastik supaya darahnya ini tidak bercipratan gitu loh. Tapi ada yang beda nih dari korban sebelumnya. Kalau yang di awal aku menjelaskan tentang nekrofilia, nah ini nih, kejadiannya ini ada di korban keempat. Jadi sebelum si Lam ini memotong tubuhnya Lee Wai-sung, Lam ini penasaran dengan hasratnya untuk melakukan tindakan nekrofilia. Setelah dia melakukan tindakan tersebut, ternyata si Lam ini tidak mendapatkan kepuasan nih. Setelah dia tidak puas dengan perbuatannya itu, akhirnya dia mulailah memutilasi Lee Wai-sung. Seperti biasa nih, dia merekam kejadiannya, memfoto, memutilasi alat vitalnya, dan kembali dimasukkan ke toples yang berisi formalin. Nah, rekaman yang keempatnya ini diberi nama The Fourth Action. Seperti biasa, rekaman, foto-foto, dan potongan alat vitalnya itu dimasukkan ke dalam box, dan sisa potongan tubuh lainnya dimasukkan ke dalam mobil dan dibuang di jalan Taihang. Setelah setahun berselang, polisi belum juga menemukan identitas pelaku, sekaligus identitas Chan Fung-lan. Karena memang potongan tubuhnya dari Chan ini dipotong kecil-kecil oleh si Lam, sehingga membuat polisi ini kesulitan mengidentifikasinya. Sementara 3 korban lainnya belum juga ditemukan, walaupun keempat korban ini sudah dilaporkan hilang oleh keluarganya masing-masing. Oke, sebelum kita masuk kepada titik terang pencariannya Lam Korwan, sebelumnya aku udah bilang bahwa si Lam Korwan ini memotret korbannya itu menggunakan kamera analog, yang dimana gambarnya ini harus dicuci dulu dan diturunkan negatifnya supaya mendapat gambar yang baik. Lalu si Lam ini kemudian memutuskan untuk mencuci foto-foto hasil jepretannya di sebuah toko kodak film. Sesampai di sana, si Lam ini mengaku bahwa ia teknisi sebuah laboratorium di sebuah universitas. Dan foto-foto itu disebut si Lam ini sebagai penelitian medis. Setelah dia menaruh foto-fotonya itu, akhirnya dia balik lagi lah ke rumah. Tetapi karyawan dari toko kodak ini melaporlah ke manajernya. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1983, manajer kodak ini kemudian menelpon ke polisi di Mongkok, Hong Kong. Manajer tersebut mengatakan kepada polisi bahwa ada seseorang yang datang membawa gulungan film yang menggambarkan tubuh wanita dalam berbagai kondisi potongan. Pria itu bernama Lam Korwan. Dari keterangan manajer kodak itu, foto-foto tersebut memperlihatkan seorang wanita telanjang dan ia meyakini bahwa foto tersebut ganjil. Foto potongan payudara semakin meyakinkan bahwa ini bukan sekedar foto biasa, tetapi suatu hal yang menyeramkan. Dari keterangan tersebut, polisi langsung yakini bahwa gak ada yang beres dari foto-foto tersebut. Nah, kemudian 2 hari setelah kejadian itu, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1983, Lam pun datang ke toko kodak film tersebut untuk mengambil foto-fotonya. Tapi sebelum si Lam ini datang, polisi ini udah bikin strategi. Jadi sesampainya si Lam ini di sana, si polisi ini udah menggerebek dia, lalu membawanya dia ke kantor polisi. Tapi si Lam ini gak mau ngaku bahwa itu fotonya dia. Dia mengaku bahwa foto itu milik temannya yang dititipkan olehnya untuk diambil kembali. Dari pengakuan tersebut, polisi nggak langsung percaya gitu aja dong pasti. Jadi dia ini nungguin nih temennya buat datang. Tapi temennya ini nggak kunjung datang nih. Jadi akhirnya si Lam Korwan ini diseret ke kantor polisi untuk diinterogasi.
Setelah di perjalanan, si Lam ini akhirnya mengaku bahwa potongan tubuh yang ada di foto tersebut yaitu adalah potongan tubuh dari korban aksi pembunuhan. Nah, dari pengakuannya ini, polisi langsung menggeledah apartemennya nih buat cari barang bukti atas penangkapannya si Lam. Dari pengakuannya itu, ayah, ibu, adiknya juga diseret ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dari penyelidikan tersebut, polisi dan ahli forensik langsung mencium bau formalin di dalam kamarnya Lam yang bersumber di bawah tempat tidurnya Lam. Polisi menemukan sebuah kotak yang berisi toples-toples berisikan potongan payudara wanita. Dari penemuannya itu, polisi pria menyuruh polisi wanita untuk keluar dari ruangan tersebut. Karena polisi pria menganggap bahwa penemuannya itu adalah suatu hal yang tidak layak untuk disaksikan oleh wanita. Selain itu, polisi juga berhasil menemukan gergaji listrik, lalu polisi menemukan majalah-majalah porno, dan juga alat-alat bedah, yang dimana penemuan polisi ini dijadikan barang bukti yang valid. Dalam penemuannya ini, polisi kembali menginterogasi Lam, dan di dalam ruangan interogasi, adiknya si Lam ini mengamuk nih sama si Lam. Dia menendang, mencekik dengan penuh amarah. Ya, karena memang adiknya itu gak nyangka lah, abangnya ini terkenal dengan pendiam. Tapi ternyata si Lam ini diam-diam menghanyutkan. Si Lam ini seorang pembunuh. Dari kejadian itu barulah si Lam ini hatinya tersentuh. Ia berjanji kepada keluarganya untuk tidak melakukan hal itu lagi. Setelah selesai interogasi, akhirnya si Lam ini bersedia untuk mengantar polisi ke Jalan Taihang, tempat di mana ia membuang korban-korbannya. 3 Maret 1984, pengadilan membuat peraturan pada sidang Lam untuk tidak membiarkan wanita masuk ke dalam ruang pengadilan. Dikarenakan mereka akan menunjukkan barang bukti yang dimana barang bukti tersebut diyakinkan terlalu sadis bagi wanita. Dalam persidangan ini juga dihadiri oleh para psikiater, yang dimana pada saat Lam Korwan diperiksa, dokter psikiater menyebutkan bahwa tidak ada diagnosa gangguan kejiwaan pada tubuhnya si Lam. Dan dokter meyakinkan bahwa mental Lam dalam keadaan sehat. Dalam sidang ini, Lam mengaku bahwa alasan dia melakukan semua ini hanya karena hasrat seksualnya saja, yang dimana ia menemukan kepuasan setelah mengkoleksi foto-foto dari korban pembunuhannya dan mengkoleksi potongan alat vital korban-korbannya. Lalu pengadilan memutuskan hukuman mati kepada Lam dengan cara digantung. Tapi ternyata pada tanggal 29 Agustus 1984, Lam diubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Walaupun Lam tidak memberikan surat pengampunan kepada pengadilan. Pada saat ini si Lam Korwan ini masih hidup, dan dia berada di sebuah penjara di Hong Kong yang bernama Sheking. Dari kejadian-kejadian Lam Korwan, mungkin ini karena awalnya Lam Korwan ini dari kecil udah mendapatkan perlakuan yang gak baik dari ayahnya nih. Ia kerap kali mendapat kekerasan, dan ini berdampak pada mentalnya Lam Korwan menurut aku. Dimana ketika ia tumbuh besar, ia dihantui dengan rasa depresi dan suka dengan kekerasan. Dan pornografi menjadi penyebab fantasi Lam Korwan untuk melakukan hal-hal yang lebih terhadap korbannya. Dan dengan membunuh, memberikan hasrat puas dalam diri Lam Korwan untuk membuktikan dan menunjukkan sikap dominasi dalam diri Lam Korwan. Itu sih menurut tanggapan aku. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai analisa tersendiri dalam ceritanya Lam Korwan, boleh tulis di kolom komentar. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banget yang udah nonton video aku. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kalau kalian ada saran cerita-cerita apa aja yang akan aku bahas nanti, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, bye-bye.